teman-teman semuanya, kita di sini akan belajar lebih dalam mengenai ekspor impor. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita masuk ke materi kita yang selanjutnya, yaitu aplikasi pengisian biaya ekspor. Aplikasi apa yang kita dapat gunakan untuk pengisian biaya ekspor? Sistem ISKA. Sistem ISKA merupakan sistem penerbitan surat keterangan asal secara elektronik yang dibangun oleh Kementerian Perdagangan untuk seluruh instansi penerbit SKA. Sistem ISKA juga akan mengirimkan data SKA untuk dipertukarkan secara internasional yang pada saat ini digunakan untuk Indonesia National Single Window atau INSW dan ASEAN Single Window atau ASW. Manfaat penggunaan sistem ISKA. Manfaat penggunaan sistem ISKA yaitu: 1. Tersedianya media elektronik yang menghubungkan stakeholder penerbitan SKA. 2. Mempermudah proses perawatan sistem. 3. Membantu mempercepat pembentukan SKA. Yang keempat, tersimpannya data penerbitan SKA milik perusahaan. Yang kelima, tersimpannya data penerbitan SKA tiap IP SKA. 6. Tersedianya fasilitas pelaporan untuk pengawasan di masing-masing IP SKA. Tahapan proses pada sistem. Secara garis besar, tahapan proses pada sistem ISKA yang dapat dilakukan oleh eksportir atau pengusaha sebagai berikut. Tahap pertama yaitu registrasi. Proses ini mencakup registrasi secara online oleh eksportir atau pengusaha, verifikasi dokumen registrasi, dan approval data registrasi. Kedua, pengajuan permohonan SKA. Proses ini mencakup tahapan-tahapan yang dilakukan pada saat permohonan SKA. Tipe pengguna ISKA. Tipe pengguna ISKA yang pertama, master user. Master user adalah pengguna yang didaftarkan saat perusahaan eksportir pertama sekali melakukan registrasi ke sistem ISKA akan secara otomatis menjadi master user di perusahaan eksportir tersebut. Tipe pengguna yang kedua yaitu user. User yaitu pengguna ini hanya dapat melakukan pengajuan permohonan SKA dan ubah password. Tata cara pengisian. Pemberitahuan impor barang adalah pemberitahuan oleh pemberitahu atas barang yang akan diimpor berdasarkan dokumen pelengkap pabean sesuai prinsip self-assessment. PIB dibuat dalam rangkap 3, yaitu pertama, lembar asli untuk pengeluaran barang, lembar 2, lembar BPS untuk Jakarta, yang ketiga, lembar ketiga untuk Bank Indonesia. Dalam hal ini diperlukan pemberitahu dapat membuat lembar kopi tambahan sesuai kebutuhan. Pedoman pengisian PIB.
Yang pertama, setiap pemberitahuan hanya diperuntukkan bagi satu pengirim dan satu penerima. Yang kedua, setiap pemberitahuan hanya dapat berisi lebih dari satu jenis barang. Yang ketiga, dalam hal uang dan data barang tidak mencakupi dapat dibukukan nomor lanjutan yang hanya berisi data angka tertentu. Tata cara pengisian dengan angka. 1. Untuk memisahkan angka ribuan diberi tanda titik. Yang kedua, untuk memisahkan angka pecahan desimal diberi tanda koma dan 2 digit dari belakang. Pengisian kolom-kolom P. A. Jenis impor. Diisi pada kotak yang tersedia dengan memberi tanda silang pada impor untuk dipakai bagi barang yang diimpor, untuk dipakai impor sementara bagi barang yang diimpor sementara atau lainnya. B. Jenis PIB. Pengisian jenis PIB dan kodenya didasarkan atas jenis pembayaran bea masuk. Contoh, jenis PIB bayar 1, keringanan 2, ditanggung pemerintah 3, ditangguhkan 4, bebas 5, berkala 6, PIB berkala 7. C. Data pemberitahuan. Data pemberitahuan diisi oleh pemberitahu. Data pemberitahuan diisi dengan angka 1 sampai 42. Angka 1 diisi nama, alamat lengkap, dan negara pemasok, kode negara. Angka 2 identitas importir, NPWP atau paspor atau KTP atau lain-lain. Angka 3 diisi nama dan alamat importir yang lengkap. Angka 4 status diisi status importir seperti yang tercantum di bawah ini. Angka 5 API atau aplik diberi tanda silang bagi identitas yang tidak dipergunakan. Angka 6 identitas pemberitahu, NPWP atau paspor atau KTP atau lainnya diberi tanda silang bagi yang tidak. Angka 7 nama, alamat pemberitahu diisi nama dan alamat lengkap pemberitahu. Angka 8 nomor dan tanggal surat izin PPJK diisi kode kantor yang mengeluarkan surat izin, nomor surat izin pengusaha pengurusan jasa. Angka 9 kode cara pengangkutan. 1 pengangkutan laut, 2 kereta api, 3 jalan raya, 4 udara, 5 pos, 6 multimodal transportasi, 7 pipa, 8 sungai, dan 9 sarana pengangkutan lainnya. Angka 10 perkiraan tanggal tiba, angka 11 nama sarana pengangkut, angka 12 pelabuhan muat, angka 13 pelabuhan bongkar. Angka 14 pelabuhan transit, angka 15 nomor invoice tanggal, angka 16 diisi nomor dan tanggal LC, angka 17 nomor BL atau AWB tanggal. Angka 18 nomor BC1.1, angka 19 cap fasilitas, angka 12 tempat penimbunan, angka 21 valuta, angka 22 NDP, angka 23 FOB, angka 24 freight, angka 25 asuransi, angka 26 nilai chip, angka 27 merek dan nomor kemasan atau nomor peti kemas. Angka 28 jumlah dan jenis pengemasan, angka 29 berat kotak atau KG, angka 30 berat bersih atau KG, angka 31 nomor urut, angka 32 pos tarif atau HS. Angka 33 negara asal, angka 34 tarif dan fasilitas, angka 35 jumlah dan jenis satuan, angka 36 nilai CIF, angka 37 BM. Angka 38 cukai, angka 39 PPN, angka 40 PPNBM, angka 41 PPH, dan angka 42 total.
Dokumen pelengkap pabean adalah dokumen yang diserahkan untuk menyertai pemberitahuan impor barang atau PIB yang digunakan sebagai salah satu dasar dalam penelitian atau pemeriksaan dokumen PIB antara lain 1 invoice, 2 packing list, 3 bill of lading, 4 bukti pembayaran, 5 surat kuasa, 6 angka pengenalan, 7 keputusan pembebasan, 8 STTJ, 9 kopi NPWP. Bila PIB yang Anda ajukan ditetapkan jalur hijau, Anda wajib menyerahkan berkas-berkas PIB dengan pelengkap pabean selambat-lambatnya hari kerja ketiga setelah tanggal penerbitan SSPB. Bila PIB yang Anda ajukan ditetapkan jalur merah, Anda wajib menyerahkan berkas-berkas PIB dengan dokumen pelengkap pabean segera setelah menerima instruksi pemeriksaan. Cara menghitung bea masuk. Yang keempat, tempat asuransi ditutup. Yang kelima, nilai pabean. Yang keenam, asuransi, yaitu A bila ditutup di luar negeri, B bila ditutup. Rumus perhitungan untuk bea masuk yaitu bea masuk anti-dumping dikenakan terhadap barang impor yang 1. Harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya, 2. Impor barang tersebut A. menyebabkan kerugian, B. menghalangi pengembangan. Bea masuk imbalan dikenakan terhadap barang impor yang 1. ditemukan ada subsidi, 2. impor barang tersebut berakibat merugikan industri dalam negeri. Kami harap video ini dapat membantu teman-teman semua di rumah yang sedang belajar mengenai ekspor impor. Semoga materi kali ini sangat membantu teman-teman semua. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen.